akan dibawakan oleh saudara Clinton Pusum. Oke, selamat Sabat buat kita semua menjelang tutup Sabat. Mungkin izinkan saya untuk share screen. Oke, apa screen saya udah terlihat? Oke. Jadi sebelum kita mendengarkan renungan tutup Sabat, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam kerjaan surga, puji syukur ya Tuhan, kami berterima kasih atas berkat-Mu di hari Sabat yang kami bisa nikmati ya Tuhan pada saat ini. Ya Bapa dalam kerjaan surga, hamba-Mu datang ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan segala dosa dan pelanggaran hamba-Mu ya Tuhan. Pada saat ini hamba-Mu membawakan akan renungan firman-Mu, biarlah tuntunlah hamba-Mu dengan roh-Mu yang kudus, biarlah hikmat akal budi dari surga menjadi bagian hamba-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu bawakan bisa menjadi berkat bagi kepujian nama-Mu. Terpujilah nama-Mu selalu ya Tuhan, di dalam anak Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, jadi judul renungan tutup Sabat kita pada malam hari ini, judulnya adalah Rencana Hari Esok. Nah, jadi sebenarnya kemarin pada saat teman saya kontak untuk membawakan renungan, saya secara pribadi berpikir, apa ya? Pokoknya judul ini menjadi pengalaman saya kemarin, apa yang akan saya bawakan besok, berpikir-pikir apa renungan. Tapi puji Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus, saya bisa ada di depan saudara-saudara sekalian untuk membawakan akan renungan tutup Sabat pada malam hari ini. Nah, jadi judul pada malam hari ini untuk menutup akan penutupan Sabat, rencana hari esok. Ayat inti yang saya ambil di dalam Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam beraktivitas, pasti kita pernah membuat perencanaan atas kegiatan yang ingin kita lakukan di besok hari. Jadi pertanyaannya mungkin, apakah ada manfaat jika kita menjadikan hal itu sebagai sebuah kebiasaan? Perencanaan yang sering kita lakukan sebagai kebiasaan, apakah ada manfaat buat kita? Dan apakah perencanaan itu bisa membawa dampak positif bagi kita? Nah, di sini ada 5 manfaat dari kebiasaan membuat perencanaan untuk hari esok. Saya ambil ini versi dari IDN Times. Jadi ada 5 manfaat dari kebiasaan untuk membuat perencanaan untuk hari esok. Nah, yang pertama, membuat schedule, membuat jadwal. Jadi, orang yang memiliki kebiasaan membuat perencanaan, membuat schedule, biasanya membuat kegiatannya akan lebih tertata. Terutama buat kita yang memiliki banyak kegiatan di berbagai tempat, seperti di kantor, atau di tempat usaha, atau di gereja, atau di rumah sekalipun, dengan adanya schedule bisa membuat pekerjaan kita terasa lebih ringan. Nah, selanjutnya, kita tahu apa yang harus diprioritaskan. Jadi pada saat merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan besok hari, biasanya secara otomatis akan membuat kita lebih bisa memilah dan memilih mana yang harus diprioritaskan. Kegiatan mana yang lebih penting atau lebih mendekati deadline, itulah yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan secara tidak langsung juga akan menjadi lebih efisien bagi kita. Nah, selanjutnya, memiliki kebiasaan mengatur waktu. Nah, pada saat membuat perencanaan untuk hari esok, juga akan menjadi menjadikan kita memiliki kebiasaan yang baik, yaitu kebiasaan mengatur waktu. Baik untuk hari ini, besok, ataupun beberapa hari ke depan. Selain lebih efisien, kebiasaan ini juga akan membuat kita lebih mampu memanfaatkan waktu kita dengan sangat-sangat sebaik mungkin. Nah, selanjutnya, manfaat selanjutnya adalah tidak lupa. Nah, karena sudah membuat perencanaan, kita yang dipenuhi kesibukan pasti akan merasa sangat-sangat terbantu.
Apalagi jika kita punya kebiasaan lupa mau melakukan sesuatu, sudah tidak akan pernah lupa lagi sama kegiatannya apa yang akan kita lakukan besok hari. Nah, yang terakhir, menjadi orang yang disiplin. Nah, jadi merencanakan hari esok juga membimbing kita secara tidak langsung untuk menjadi seorang yang disiplin. Disiplin bukan hanya dalam urusan pekerjaan saja, tapi juga dengan kegiatan sehari-hari. Manfaat yang didapat dari menjadi disiplin, salah satunya adalah target hidup yang mampu dicapai tepat waktu. Nah, itu semua adalah apa? Kegiatan kita sehari-hari dalam memenuhi tanggung jawab kita di dunia ini. Dalam pekerjaan kita cari memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tetapi di dalam Yohanes 6 ayat 27 dikatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Nah, jadi bagaimana kita melakukan pekerjaan yang untuk hidup yang kekal, bukan hanya untuk tanggung jawab kita di dunia ini. Bagaimana? Nah, coba kita tambahkan 5 manfaat tadi, 5 manfaat dari kebiasaan membuat perencanaan hari esok, kita tambahkan semuanya untuk Tuhan. Nah, pertama, membuat schedule untuk Tuhan. Jadi kita bisa merencanakan contoh untuk renungan pagi. Atau biasanya kita hanya renungan pagi dan renungan malam, kadang-kadang karena mungkin kita capek beraktivitas, bekerja, sehingga kita lupa untuk Untuk renungan malam, kita bisa masukkan semua dalam schedule. Oh, renungan pagi, renungan malam. Nah, mungkin berdoa juga kita masukkan ke dalam schedule kita. Oh, kita mau berdoa berapa kali? Oh, contoh 5 kali atau 10 kali. Meskipun secara pribadi kan doa kita bisa aja kapan saja. Tapi coba kita masukkan contoh, oh besok 10 kali kita masukkan. Nah, atau kita mendengar lagu rohani atau firman Tuhan by online. Mungkin kita di dalam perjalanan kita ke kantor, atau mungkin juga kita kita lagi pulang dari kantor, atau kita lagi di rumah sekalipun, kita bisa masukkan, oh kita mau mendengar lagu rohani, kita mau mendengarkan firman Tuhan besok. Kita masukkan dalam schedule. Nah, berikutnya, tahu apa yang harus diprioritaskan untuk Tuhan. Jadi, apa di sela-sela kesibukan kita, pekerjaan, aktivitas yang kita lakukan, apa yang harus kita prioritaskan untuk Tuhan. Nah, contoh kita mau tetap menjadi berkat bagi orang lain di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kita mau jadi berkat, atau kita mau tetap rendah hati, sabar, lemah lembut, dan saling mengasihi. Mungkin itu hal-hal yang perlu kita prioritaskan dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat kita bekerja. Nah, berikutnya, memiliki kebiasaan mengatur waktu untuk Tuhan. Nah, jadi kita bisa atur waktu kita, jam renungan pagi, renungan malam, sebelum dan setelah kita bekerja atau beraktivitas sesuai dengan kenyamanan kita. Contoh kalau saya secara pribadi, mungkin pada saat pergi bekerja, terkadang kalau mau renungan pagi itu lagi di bus, tapi mungkin lebih baik saya mengatur waktunya mungkin sebelum beraktivitas. Pada saat bangun pagi, saya bisa atur waktu saya untuk Untuk renungan pagi. Nah, berikutnya, tidak lupa untuk Tuhan. Nah, di saat kita sudah melakukan 3 hal tadi untuk Tuhan, kita tidak akan lupa akan Yesus yang adalah Tuhan kita. Dan tidak akan lupa tujuan kita adalah masuk ke dalam kerajaan-Nya yang kekal. Serta membawa orang-orang lain juga masuk bersama-sama dengan kita. Nah, yang terakhir, menjadi orang yang disiplin untuk apa? Untuk Tuhan. Jadi, kita menjadi disiplin rohani. Iman kita semakin bertumbuh setiap hari di dalam Yesus Kristus. Sehingga target untuk mencapai garis finish surgawi tercapai. Jadi pertanyaannya, apakah kita mau target hidup di kerajaan surga tercapai atau tidak? Mari membuat rencana sederhana ini agar hari esok untuk hidup yang kekal. Kita bisa mencatat, contoh kita bisa pakai smartphone kita atau mungkin catatan pribadi kecil kita. Mari kita mulai dari sekarang.
Dan satu hal penting yang harus kita ingat, apapun yang kita rencanakan, kadang tidak seperti yang kita inginkan. Karena semua yang kita rencanakan dan lakukan kembali lagi kepada Tuhan. Saya mau tutup dengan satu ayat. Di dalam Yesaya 55 ayat 8-9 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Biarlah dengan firman Tuhan yang singkat ini bisa membuat kita untuk apa? Lebih mempersiapkan diri untuk apa? Untuk menjalani minggu-minggu bekerja kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Saudara Clinton untuk firman Tuhan yang begitu menguatkan iman percaya kami. Kiranya bisa menjadi pedoman kita semua menjalani hari-hari ke depan ini. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan dan kita akan